Oke, mari kita bahas sesuatu yang kita semua hadapi setiap hari, sebuah pertempuran modern untuk merebut kembali aset kita yang paling berharga, waktu dan perhatian kita. Pasti pernah kan ngerasain kayak gini? Rasanya hari-hari tuh sibuk banget, penuh, padat, seolah-olah nggak ada 1 menit pun tersisa buat napas. Kayak ada yang terus-terusan mencuri waktu kita. Tapi, anehnya di sini, meskipun kita ngerasa super sibuk, kita ini sebenarnya jago banget loh buat nyia-nyiain waktu yang kita punya. Kita semua, tanpa kecuali, itu sering banget ngebuang waktu yang sangat berharga. Kutipan ini tuh ngena banget ya, seolah-olah ada kekuatan yang sengaja merancang alat untuk mencuri fokus kita. Dan di zaman sekarang, alat-alat itu bukan cuma ada di mana-mana, tapi selalu ada di genggaman kita. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih caranya teknologi modern ini bisa memperkuat gangguan dan jadi alat yang super efektif buat ngabisin waktu kita? Coba deh lihat perbandingannya. Dulu, kalau mau keganggu kita butuh orang lain, butuh teman ngobrol. Sekarang, gangguan itu sifatnya personal, ada di kantong kita, di layar kita, siap sedia kapan aja buat narik kita keluar dari apa yang lagi kita kerjakan. Nah, sekarang kita geser sedikit. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung ke konsep konsumsi. Ini bukan cuma soal waktu yang hilang, tapi juga tentang bagaimana kita dikonsumsi olehnya. Ayat ini kan ngomongin soal foya-foya harta. Tapi ada makna yang lebih dalam di sini. Kata menghabiskan di situ tuh artinya juga bisa menghancurkan atau memusnahkan. Jadi bukan sekedar dipakai, tapi nilainya benar-benar dilenyapkan. Dan ini nyambung ke sesuatu yang wow, keren banget. Dulu, dalam bahasa Inggris kuno, salah satu sebutan untuk iblis itu sang konsumen. Bukan karena dia suka belanja ya, tapi karena dia memakan jiwa, mengosongkannya dari esensinya. Nah, ini dia intinya. Waktu kita scroll-scroll tanpa henti, nonton ini itu tanpa sadar, sebenarnya kita yang lagi dikonsumsi. Energi kita, perhatian kita, semangat kita, semuanya kesedot sampai akhirnya kita ngerasa kosong dan terkuras. Terus, muncul pertanyaan penting nih. Apakah waktu luang yang sering kita sia-siakan, ini tuh pada dasarnya hal yang buruk, sebuah kutukan, atau jangan-jangan kita aja yang salah paham soal apa itu waktu luang? Sekarang kita coba ubah total cara pandang kita. Kita akan lihat waktu luang bukan sebagai kekosongan yang harus diisi, tapi justru sebagai fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Menurut filsuf Joseph Pieper, waktu luang itu adalah dasar dari semua budaya. Ini bukan soal males-malesan loh ya, justru ini adalah sebuah kondisi aktif di mana kita bisa benar-benar mikir, merenung, dan ngembangin bagian diri kita yang paling dalam. Asal katanya aja udah ngungkapin semuanya. Lisensi itu kan artinya izin. Jadi waktu luang itu semacam izin ilahi, sebuah kesempatan yang dikasih ke kita buat bener-bener ngelakuin hal-hal yang bikin kita jadi manusia seutuhnya, belajar, beribadah, dan berkontemplasi. Jadi kalau waktu luang itu adalah anugerah yang sebegitu berharganya, gimana dong seharusnya sikap kita? Jawabannya cuma satu, rasa syukur. Ini adalah perspektif yang penting banget untuk kita ingat. Waktu luang yang kita nikmati ini seringkali dimungkinkan oleh kerja keras orang lain. Ada orang yang memastikan kebutuhan dasar kita terpenuhi, jadi kita punya kemewahan untuk berpikir dan belajar. Anugerah ini punya tujuan yang jelas, bukan buat disia-siakan dalam gangguan tanpa akhir, tapi untuk digunakan secara sadar demi pengembangan diri kita, baik secara intelektual maupun spiritual. Ini adalah waktu untuk bertumbuh. Pada akhirnya, kuncinya adalah rasa syukur yang tulus. Cuma dengan mengakui kalau waktu luang ini adalah sebuah berkah yang luar biasa, itu udah jadi langkah pertama, langkah yang paling penting untuk memanfaatkannya dengan benar. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua. Anda telah diberi karunia waktu, sebuah izin untuk bertumbuh. Nah, bagaimana Anda akan menggunakan izin yang sangat berharga itu?